Halo pendengar, selamat datang kembali di Deep Dive. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat menarik dari kitab Kejadian. Ya, sebuah kisah yang sangat makna dan relevan untuk kita renungkan hari ini. Tepat sekali kisah Kain dan Habel. Nah, mungkin banyak dari pendengar kita sudah familiar ya dengan cerita ini tentang dua bersaudara yang mempersembahkan korban kepada Allah. Betul, tapi kali ini kita akan coba menggali lebih dalam melampaui sekadar persembahan mereka untuk menemukan pelajaran rohani apa yang bisa kita petik. Nah, jadi langsung saja ya ke inti ceritanya. Kain seorang petani dan Habel seorang gembala, keduanya membawa persembahan kepada Allah. Tapi persembahan Habel lah yang berkenan di hati Allah. Ya, dan ini yang seringkali memicu pertanyaan kan kenapa ya apa yang membedakan persembahan mereka. Ya, betul, kalau kita lihat sekilas mungkin kita berpikir mungkin karena jenis persembahannya. Kain mempersembahkan hasil tanahnya, sementara Habel mempersembahkan domba hasil ternaknya. Nah, disinilah letak keunikan dari kisah ini. Kitab Kejadian sebenarnya ingin menekan bahwa yang terpenting adalah sikap hati saat kita memberikan persembahan, bukan sekadar apa yang kita berikan. Sikap hati? Ya, jadi bukan cuma apa yang kita persembahkan, tapi bagaimana hati kita saat memberikannya. Menarik sekali. Lalu bagaimana kita melihat perbedaan sikap hati Kain dan Habel dalam kisah ini? Nah, kalau kita perhatikan Habel sebagai seorang gembala, dia mungkin membutuhkan hubungan yang lebih erat dengan Allah melalui pekerjaan yang merawat dan mengembalakan domba itu kan membutuhkan dedikasi, kesabaran, dan kedekatan dengan alam ciptaan Allah. Ya, tentu pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan tanggung jawab yang besar ya. Penanda dengan mempersembahkan domba terbaiknya. Habel menunjukkan iman dan ketulusannya kepada Allah. Dia rela memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Sebuah tindakan yang penuh makna ya. Betul, ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengutamakan Allah dalam hidupnya. Wah, saya jadi teringat perkataan Rasul Paulus ya. Tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan Abel ini benar-benar membuktikan imannya kepada Allah. Tepat sekali. Nah, kalau di zaman sekarang ini apa kira-kira contoh persembahan yang bisa kita berikan kepada Allah? Wah, banyak sekali sebenarnya semua yang kita miliki bisa kita persembahkan kepada Allah. Seperti apa? Waktu kita, bakat kita, sumber daya yang kita miliki semua itu bisa menjadi persembahan bagi Allah. Yang penting kita berikan dengan hati yang tulus dan penuh syukur seperti Abel yang mempersembahkan domba terbaiknya. Dia intinya. Adalah ketulusan hati ya. Ya, memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Sayangnya kisah Kain dan Habel ini tidak berakhir bahagia ya. Ya, tentu saja ini adalah salah satu kisah tragis dalam Alkitab. Kain yang dipenuhi rasa iri dan amarah akhirnya melakukan tindakan yang mengerikan terhadap adiknya sendiri. Di sini kita melihat bagaimana dosa itu begitu kuat dan bisa merusak hati manusia hingga binatang buas. Emosi negatif menguasainya, padahal Allah sudah memperingatkannya tentang bahaya dosa yang mengintai. Iya, Allah itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Dia selalu ingin yang terbaik untuk umatnya. Dia sudah mengingatkan Kain agar berhati-hati agar tidak dikuasai oleh dosa. Tapi sayangnya Kain tidak mengindahkan peringatan itu. Ya, dan akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa yang mengerikan. Ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita perlu waspada terhadap emosi negatif yang bisa menguasai hati kita. Betul, kita harus bisa mengenali tanda-tanda awal dan mencegah agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Bagaimana caranya? Kita perlu belajar untuk jujur dengan diri sendiri dan mengembangkan kepekaan terhadap bisikan Roh Kudus. Maksudnya? Ya, ketika kita merasakan amarah iri hati atau keinginan untuk menyakiti orang lain, kita harus segera menyadari bahwa itu adalah godaan dosa. Dan kita harus segera berdoa memohon pertolongan Allah. Berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya, jangan biarkan emosi negatif menguasai kita. Harus ingat bahwa Allah selalu siap menolong kita. Nah, akibat perbuatannya Kain menerima hukuman dari Allah. Ia dikutuk dan harus hidup menambara terpisah dari keluarganya dan hadirat Allah. Ya, hukuman yang berat ya, tapi di tengah hukuman tersebut Allah tetap menunjukkan belas kasihannya. Bagaimana? Telah memberikan tanda perlindungan kepada Kain agar tidak dibunuh oleh orang lain. Jadi meskipun Allah menghukum Kain atas dosanya, Allah tetap mengasihinya dan memberikan kesempatan kedua. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu adil dan penuh kasih. Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan agar bertobat dan hidup. Sungguh luar biasa ya kasih Allah kepada kita. Betul, kita patut bersyukur atas kasih karunia-Nya. Nah, kisah ini berlanjut ke keturunan Kain. Mereka mengalami kemajuan di berbagai bidang, menciptakan alat musik, menjadi pandai besi, membangun kota. Ya, benar. Tapi sayangnya dosa tetap menjalar di tengah mereka, bahkan semakin parah. Maksudnya? Lamak salah satu keturunan kan membanggakan dirinya karena melakukan pembunuhan yang lebih kejam dari Kain. Wah, sungguh ironis ya, di tengah kemajuan peradaban mereka justru semakin jauh dari Allah.
Ya, ini menunjukkan bahwa kemajuan duniawi tidak ada artinya tanpa kedekatan dengan Allah. Kita perlu mengutamakan kerohanian dan menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Betul sekali, kita tidak boleh terlena dengan kemajuan duniawi dan melupakan Allah. Untungnya kisah ini tidak berakhir dengan keputusasanya. Ya, Allah dalam kasih setianya memberikan keturunan lain kepada Adam dan Hawa, yaitu Set. Dan melalui garis keturunan, Set inilah manusia kembali menyebut nama Allah. Ya, menandakan pemulihan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Dan yang paling menakjubkan garis keturunan, Set menghasilkan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ya, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita menerima pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Wah, sungguh pesan yang penuh makna ya. Betul, kisah Kain dan Habel ini mengingatkan kita akan konsekuensi dosa, tetapi juga memberikan harapan akan penebusan melalui Yesus Kristus. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mendalam ini. Sama-sama. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda setelah merenungkan kisah Kain dan Habel ini? Pilihan apa yang akan Anda buat hari ini? Akankah Anda memilih untuk hidup dalam dosa, ataukah Anda memilih untuk datang kepada Allah dan menerima pengampunan dan keselamatan yang Dia berikan? Marilah kita belajar dari kesalahan Kain dan memilih untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya. Sampai jumpa.